Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,5%. Dengan total market cap mencapai di 2,95 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance netral ya, nggak terlalu ada perubahan untuk hari ini ya. Oke, langsung aja kita lihat KTA-nya. Untuk BTC kita bisa di sini ya. Kemarin sebenarnya retest di 95.591, tetapi gagal dipertahankan sebagai support dan malah jebol ya. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena sebelumnya sebenarnya 95.500-an ini cukup kuat menjadi resisten. 3 kali di retest dan 3 kali nge-reject ya. Nah, tetapi sayangnya jebol, nggak terlalu berhasil sebagai support ya. Nah, ya tinggal kita lihat apakah 93.727 bisa nahan atau tidak. Ya, karena hari ini sudah mulai di retest lagi sebagai support ya. Nah, tetapi ada concern, atau lebih tepatnya lah, ada potensi BTC bisa retest ke BSB. Kenapa bang? Nah, jawabannya adalah di weekly-nya ya. Weekly close baru saja terjadi hari ini ya, jam 7 pagi tadi ya. Nah, hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Loh bang, ini kan candlenya masih bullish. Benar, masih bullish. Tetapi ini adalah pola shooting star. Ya. Shooting star itu ada dua jenis. Ada shooting star yang close-nya bearish atau ya bearish candle. Ada juga yang bullish candle. Nah, sekarang kan ini yang bullish candle. Tapi tetap bullish candle itu punya potensi ya lanjut lagi koreksi. Kenapa seperti itu? Karena ini memberikan signal terhadap market bahwa para bulls sempat berkuasa. Ya, tetapi akhirnya bullsnya kalah sama bear, begitu sehingga terjadi wick yang cukup panjang. Ya, jadi wick yang panjang ke atas seperti ini menunjukkan bahwa para bulls berhasil dalam tanda kutip dibully oleh para bears, begitu. Walaupun hasilnya mungkin masih bullish, begitu secara candle close-nya. Ya, nah, jadi itu mungkin concern gua. Jadi kita harus siap-siap juga ada potensi dalam minggu ini atau mungkin beberapa minggu ke depan. Kita bisa saja retest ke BSB, minimal retest, lebih bagus lagi sih mantul gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi pantulan di BSB ya berarti ini mirip-mirip kayak di sini nih. Terjadinya mirip-mirip kayak di mana ya contohnya yang nggak langsung lanjut naik gitu ya. Nah, mirip-mirip sini lah ya, mungkin perbedaannya kalau di sini kan langsung ada pantulan, yang minggu ini enggak ya. Jadi sempat naik dulu sedikit, udah gitu ya mantul dulu begitu ya. Dan sebenarnya bukan satu hal yang aneh kalau saat tembus BSB ya, atau saat reclaim BSB itu ada rally dulu beberapa minggu. Nah, ini tergantung ya, bisa variasi. Ada yang cuma ada yang bisa lama 4 minggu lebih ya. Ada juga yang bisa cukup cepat. Yang contohnya cukup cepat itu di mana ya? Contoh cukup cepat itu ke daerah retestnya ya, kalau retestnya ya biasanya kayak begini nih, bisa juga nih, reclaim, retest. Nah, tapi waktu retestnya nggak tahu jebol atau enggak, gitu ya. Ya udah, gitu aja sih, kita tinggal tunggu saja ya dalam beberapa minggu ke depan, apakah beneran akan retest ke BSB. Nah, saat retest ke BSB, apakah dia akan mantul atau malah jebol? We'll see. Ya, lagi-lagi kita bukan ahli nujum, dan ini bukan channel dukun, so ya udah kita tunggu saja, kita bereaksi terhadap market gitu. Tapi yang pasti kita nggak bisa pungkiri ini adalah pola shooting star ya. Shooting star ini pola yang bisa men-trigger koreksi begitu ya. Tinggal kita lihat apakah koreksinya dalam atau tidak begitu ya. Dan kalau kita lihat dalam kondisi sekarang BTC dekat dengan BSB ya, berarti lagi-lagi ya probability-nya cukup besar bahwa BTC akan retest ke BSB. Nah, pertanyaannya retest jebol ya, retest jebol atau retest dan mantul. Ya udah, tinggal kita lihat aja ya. Kalau gue sih lagi-lagi nggak mau tebak-tebakan begitu ya. Kita pakai data yang kita punya aja untuk menganalisa kira-kira seperti apa. Sekali lagi ya, trader investor yang actually profit in the market adalah trader yang siap dengan potensi dua arah. Begitu, siap dengan segala macam skenario. Bukan trader yang sok jago berpikir bahwa cuma ada satu skenario dan skenario ini akan benar. Nah, itu udah kacau. Banyak sekali orang yang seperti itu, ya. Banyak sekali, dan ujung-ujungnya ya buat lu yang sudah bareng-bareng TCI cukup lama, ya harusnya sudah lihat buktinya ya. Udah banyak sekali. Kita coba ingat-ingat sedikit ya. Di daerah sini kalau nggak salah ya, gue juga dulu main lama, so jadi rada lupa ya. Di daerah sini tuh ada satu orang namanya Kenixi. Gue dulu ingat banget, ini satu-satunya dukun yang gue ingat namanya.
yang ngebacot di komen. Kenapa? Karena dulu tuh sampai nuduh TCI bikin grup VIP udah gitu bawa kabur duit. Bangke banget. Kita nggak pernah bikin grup VIP. Grup itu cuma satu yang di Telegram begitu. Nah, itu makanya gue jadi ingat banget tuh si Bangke Keniksi ya. Nah, dia bilang di sini apa? Short market. Pasti ini akan ke 68.000. Nggak mungkin enggak. Wah, ya biasa kan. Di TCI kalau ada dukun kayak gitu langsung ini apa buktinya? Lu dari mana bisa 68.000? Nah, dukun makin digituin makin kesel kan. Lihat aja lu ya. Lu semua nanti akan menyesal nggak ikutin gua. Akhirnya apa? Ngepam tuh sampai 100.000. Itu satu Keniksi ya. Sebelumnya lagi ini ada si dukun yang bahkan lebih gila ngomongnya itu. Gue bukan dukun, gue Tuhan market katanya ya. Gue Tuhan market, gue yang ngontrol. Ini BTC bakal ke 50.000. Nah itu lebih gila lagi tuh dia. Ya. 50.000 katanya. Apa yang terjadi? Naik. Tapi jangan salah, jangan cuma urusan nge-short doang. Ngelong juga sama. Di sini nih ya, dulu ada dukun. Nah ini banyak di sini. Gue udah ada beberapa lah. Kayaknya, wah jujurnya sih ada yang namanya besar, ada yang namanya kecil. Banyak sekali orang-orang yang teriak-teriak di sini saat BTC membuat new all time high sebelum halving. Halving kan di April nih ya, di sini nih ya. Nah, udah banyak yang teriak-teriak di sini. Lihat saja nih ya, BTC ini sudah duluan new all time high sebelum halving. Setelah halving 100.000 pasti katanya ya. Wah, luar biasa, semua pada tepuk tangan. Yes, ayo kita kaya bersama ya. Tahunnya April malah membuat low, and then di Juninya lower high, lower low lagi, terus dibanting sampai terendahnya di September. Bukan di September. Terendahnya itu di Agustus sampai ke 49.500-an. Begitu. Jadi sama aja, mau dukun bullish, dukun bearish, begitu. Selama lu nebak-nebak akan ke satu titik tertentu, ke satu harga tertentu, disitulah market paling suka ngecoh kita. Begitu. Ya, jadi at the end of the day, yang menang adalah orang-orang yang selalu siap dengan berbagai macam skenario, siap dengan dua arah. Ya, mereka bikin porto mereka sebagaimana rupa sampai ini mau naik mau turun, gua nggak stres dan ujung-ujung tetap profit, begitu. Ya, nah ini kenapa bisa terjadi? Karena kita punya fakta data statistik yang kuat, begitu. Kita sudah bahas kan apa safety belt kita. Safety belt kita, ya di post halving year adalah MA50. Kalau MA50 masih nahan di post halving year, ya tahun setelah halving, ya berarti kan tahun halving kemarin kan di sini ya. Kita halving kan di sini nih di 2024. Ya udah ini post halving year disebutnya, ya. Selama MA50 masih nahan sebagai support, ya gua sih terus akumulasi. TP besarnya akan lakukan di kuartal 4. Lebih seringnya antara di bulan November atau Desember kalau secara statistik BTC. Dan ini gue bisa buktikan semua dengan data. Begitu. Ya kita bisa di sini. Datanya jelas, ya. Selalu di mana? Selalu post halving year, ya. Tahun setelah halving, ini kan halving ketiga nih, ya. Tahun setelah halving dan ujungnya di kuartal 4. Kuartal 4-nya 100% antara November atau Desember. Itu BTC. Ya, kalau alts adalah beberapa yang sedikit lebih tonggos, lebih dulu sampai 2022 ada yang lebih cepat ya 2021-nya. BTC di November dia mungkin di Mei ada yang seperti itu juga ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya kita punya statistik yang sangat kuat yang kita bisa tarik terus sampai ke halving pertama. Begitu ya. Nah, yang sering kali dilakukan oleh para dukun, oleh orang-orang yang keminter adalah mereka cuma ngelihat pattern yang terjadi sekali dan dia berharap harus terjadi lagi sama percis. Nggak bisa lah. Itu statistik nggak seperti itu cara kerjanya, ya. Statistik itu butuh data yang banyak. Semakin banyak datanya dan menunjukkan hal yang sama, semakin kuat statistiknya. Itu kan hal yang diajarin zaman kapan tuh? SD, SMP, gue lupa ya. Itu kan hal mendasar sebenarnya. Nah ini gue nggak ngerti kenapa. Apakah generasi sekarang lebih nggak ngerti statistik seperti apa cara kerjanya? Begitu, karena gini loh, serius. Gue ini termasuk orang yang matematika tuh jelek dulu. Ya, jelek lah ya. Satu semester gue bisa semua pelajaran lain gak ada yang merah, cuma matematika yang merah. Walaupun merahnya gak sampai 2 ya. Merahnya paling 60 lah, 50 lah gitu ya. Tapi yang satu hal yang mendasar sih ya gue masih masuk di otak. Nah cuma gak tahu kenapa kayaknya orang-orang zaman sekarang ya mungkin males kali ya. Males karena gini, gue ngerti mungkin males orang ngeliatin data-data sebelumnya gitu ya. Apalagi sampai 2012 males gitu kan. Ya tapi kebetulan ya mungkin matematika nggak terlalu bagus, tapi gue sangat suka mengolah data, begitu. Jadi ya ini nggak berat buat gue. Nah itu mungkin buat orang lain jadi ya sulit gitu ya. Tapi lagi-lagi ya ini data yang sangat kuat, gitu. Jadi sekali lagi gue ingatkan, ya
apapun yang terjadi sama BSB, mau dia mantul, mau dia jebol ke bawah, selama MA50 masih nahan sebagai support di weekly, ya, dan di masa-masa seperti sekarang, post halving year, berarti kalau sekarang kan 2025 nih, ya, post halving year. Kalau di cycle sebelumnya 2021, cycle sebelumnya lagi, ya, berarti waktu halving kedua, itu di sini nih, ya, di 2017. Nah, selama itu di masa-masa post halving year, MA50 masih nahan, ya sudah, tidak ada masalah. Gua sih akan terus akumulasi. Nggak usah ngedukun, ini bakal begini, ini bakal begitu. Lu udah lihat kan berapa banyak dukun yang tumbang? Di cycle ini aja udah banyak sekali yang tumbang. Gitu. Ya. Oke, udah sih itu aja ya. Semoga ini udah statistik yang sangat jelas dan sangat kuat yang sudah kita bahas. Ya semoga nggak banyak yang terjerumus lagi sama tebak-tebakan dukun, mau itu bullish maupun bearish. Gitu. Ya jangan jadi orang optimis, jangan jadi orang pesimis di market. Kalau di hidup boleh lah jadi optimis tuh bagus lah. Lu jadi kalau optimis tuh walaupun dalam kondisi yang nggak bagus pun lu bisa tetap survive. Kalau lu pesimis susah lah kalau dalam hidup ya. Nah tapi kalau dalam market nggak bisa lu jadi pesimis, nggak bisa jadi optimis. Harus jadi orang yang realis. Begitu. Ya. Susah tapi harus. Kalau nggak lu rugi terus. Gitu. Ya. Oke. Next newsnya datang dari Indonesia, ya, di mana Indonesia sepertinya mau bebenah untuk urusan perpajakan mengenai kripto, ya, untuk compete secara global. Wah, gimana nih? Coba kita bahas ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kita itu ada dua jenis pajak untuk ini ya, untuk kripto. Yang pertama adalah pajak final, ya, itu 0,2% dan ini PPN sebesar 0,11% di setiap transaksinya, gitu ya. Additionally juga ya selain dari itu memang di Indonesia cenderung ya nggak semua tapi cenderung less kompetitif secara fee begitu, makanya cukup banyak juga keluarga TC yang bilang aduh bang kadang-kadang di Indo cukup gede ya ininya pajaknya terus fee-nya gitu. Tapi gini kalau gua mau fair ya menurut gua ini jauh lebih mending dibanding capital gain. Ya, kalau capital gains tax itu udah lu pusing ngitungnya. Dan yang kedua, ujung-ujungnya gue rasa lebih gede. Begitu. Nah, at least buat gue yang dihitungnya sebagai ini apa namanya, dihitungnya itu sebagai position trader. Dan kalau untuk long term investor juga mungkin akan sama kayak gue. Gue suka dengan cara seperti ini. Nah, mungkin yang akan kerasa sedikit sakit adalah orang-orang yang scalping, day trading, ya. Swing trade oke lah ya, tapi yang mungkin kerasa banget sih scalping ya, karena fee-nya besar sekali setiap kali buka tutup posisi, gitu kan. Nah jadi itu. Nah, tapi sekali lagi, kalau gue pribadi sih gue lebih prefer cara perpajakan di Indo dibandingkan dengan di Amerika itu contohnya. Aduh, lu coba cari tahu deh ya di Amerika kayak gimana cara ngitung pajaknya buat kripto. Malesin banget, serius ya. Nah, tapi mungkin kalau kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara lain, contoh kayak Thailand ya. Nah, Thailand ini perbedaannya luar biasa, begitu di mana dia malah mengexemptkan pajak. Awalnya lebih tinggi 7%, ya besar begitu. Nah, tetapi sekarang udah di-reduce dengan luar biasa besar, jadi nggak dihitung pajak bahkan sama sekali. Nah, jadi gue nggak tahu nih, bahkan gimana cara kerjanya sekarang di Thailand. Katanya di-exempt menurut dari si Tech in Asia ini ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini ya bahkan sempat dibahas juga bahwa ini bukan secara teori aja. Kalau tax-nya ini dimurahin atau fee-nya dimurahin, intinya kita bayar lebih lah gitu ya, instead of cuma dapat ya waktunya intinya fee dan pajak lah gitu ya. Ini nggak cuma teori. Karena di 2021 katanya Indodex pernah menurunkan transaction fee ke 0,1%. Dan hasilnya apa? Hasilnya trading volume meningkat dengan besar. Begitu. Jadi makanya kenapa ini Indonesia mungkin mau bebenah lagi untuk urusan perpajakannya supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain begitu. Ya kayak contoh Singapura dan Hong Kong juga sudah adopt juga capital gains tax exemptions. Jadi untuk kripto juga mereka nggak kena perpajakan lagi. Itu nggak kena capital gains lagi begitu. Jadi ya semoga Indonesia ketemu lah ya jalur tengahnya supaya perpajakannya lebih menarik begitu. Tapi gua sih berharapnya satu aja. Yang penting jangan sampai sistem perpajakan kripto di Indonesia masuk ke dalam kategori capital gains. Nah, kalau sudah masuk ke capital gains itu akan berantakan. Udah malas banget deh. Lu coba pelajarin deh ya. Kalau lu harus bayar capital gains tax untuk kripto ya. Ribetnya setengah mati dan gede. Begitu. Jadi ya semoga sih
ini reformasinya beneran reformasi, bukannya downgrade gitu. Karena yang sekarang menurut gue udah not bad at all ya. Oke, next economic calendar untuk hari ini dari US kita akan keluar ISM non-manufacturing PMI dan juga prices. Ini akan keluar di jam 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Buat yang konservatif minimal, buat yang agresif pasang SL ya. Oke, itu kurang lebih untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC belum ada setup futures karena ya kemarin jebol ya. Sayang di tanggal 3 Mei-nya tidak terjadi retest kedua ya. Ya sudah, artinya belum rezeki, jadi ya jangan dipaksakan ya. Jadi sekali lagi tidak ada posisi futures karena kemarin katanya ada yang komen masih gimana sih bang, bingung dicampur-campur spot sama futures. Padahal udah jelas ya, gue ngomong futures kapan, spot kapan. Nah itu mungkin telinganya harus dikorek dulu ya, mungkin kebanyakan ini tai kuping mungkin ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 93.727, lalu di angka 91.852 yang confluence dengan MA20, ini literally confluence-nya sangat dekat ya. Dan yang ketiga di MA200 ya. Oke, itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita, itu posisi futures ya, bukan spot ya, sudah semakin mendekati target TP di MA50. At least buat yang agresif ya, buat yang konservatif sudah profit dari tanggal 2 Mei ya. Nah buat yang agresif, target TP-nya jangan lupa pasang di MA50. Nah sekarang sih udah profit ya, udah profit dari kemarin-kemarin sebenarnya ya. Nah, posisi shortnya ini sekarang sedang floating profit 2,73% ya. Nah, kalau sampai kena MA50, ini profitnya 3,78. Ya, tinggal kita lihat aja, tinggal kita lihat apakah kena atau enggak. Tapi buat yang agresif, gue sarankan kalau sudah dekat-dekat jam 9 pada hari ini ya. Bukan 9, tapi di jam 9 kurang 45 ya. 9 kurang 15 ya. Nah, pertimbangkan tutup aja deh. Gitu. Kenapa? Karena kan udah hold lama juga nih ya. Udah hold lama, udah kena funding rate juga begitu. Jadi ya udahlah. Menurut gue udah cukup gede juga profitnya gitu ya. Oke, posisi spot ada di MA50 yang cukup dekat dengan 1791, jadi gue hitung sebagai confluence. Lalu MA20 dan di 1669,3. Ya, saat gue bilang posisi spot itu adalah tempat untuk DCA, untuk nyicil secara spot ya. Jadi untuk para newbies semoga nggak bingung lagi gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Ya, sebelum kita tutup, ya kalau gue sih tetap mengingatkan satu hal saja ya. Ini kita dikasih kesempatan untuk terus melakukan DCA. Selama kita nggak jebol MA50, tidak terjadi weekly close 2 kali. Contohnya seperti apa?
Sini nih, ini jebol nih. Boom, udah jebol. Weekly close dan open 1. Weekly close open 2. Nah, udah kayak begini, udah. Itu cycle-nya udah beres. Begitu kalau sudah di post halvingnya. Nah, faktanya kan belum terjadi. Sampai sekarang belum terjadi, ya sudah. Kalau gua terus akan melakukan DCA. Wah bang, berarti resikonya kalau sampai misalnya kita begini, amit-amit jebol kayak 50, ya berarti kita ada potensi minus. Ada dong. Tidak ada namanya investasi tanpa resiko. Nggak ada seperti itu. Ya. Tetapi, ya, investasi yang resikonya jelas di mana. Kita tahu sampai ke titik mana. Itu udah ada rambu-rambunya. Begitu. Ya. Nggak cuma asal coba-coba, siapa tahu berhasil. Begitu, udah ada patokannya. Jadi harus kita bedakan, ya, antara kita spekulasi murni, nggak ada patokan sama sekali, gitu ya. Resiko jelas nggak jelas sampai sebesar apa resikonya, sama resiko yang terukur, begitu. Karena tidak ada apapun dalam hidup ini yang tidak ada resiko, begitu. Ya nggak usah jauh-jauh. Lu kerja ceritanya kan lu berpikir, oh bang, gua nggak ambil resiko, gua itu kerja di perusahaan, ya, jadi gaji udah tetap, ya, semua udah ada tunjangan jelas. Oh iya benar, lu waktu keluar rumah ada potensi nggak ketabrak mobil? Ada. Oh, oke, itu resiko, ya. Terus ngomong, emang lu nggak bisa dipecat? Oh ya bisa juga sih bang, ya itu juga resiko. Itu berarti selalu ada resiko dalam hidup, begitu, ya. Tinggal lu bisa nggak manage resikonya. Ya, makanya kenapa menurut gua investor-investor yang hebat di market itu biasanya di hidup juga hebat, begitu. Ya, di hidup juga dia rapi, apa-apanya beres, begitu. Ya, ya makanya jadi kalau kadang-kadang gua berapa kali ngomong, ya, kalau lu mau benerin cara invest lu, cara trading lu, kalau dan lu bener-bener buta dari awal, ya mungkin cara paling mudahnya lu coba benerin dulu hidup lu, bikin lebih rapih, gitu. Apa-apa dirapihin, ya. Kayak misalkan ranjang itu habis bangun tidur rapihin lah, ya. Habis makan jangan berantakan langsung buang. Itu bisa pelan-pelan membangun habit yang bagus yang bisa translate well ke your portfolio, gitu. Ya, nah silakan dicoba. Ya, semoga kalian yang masih berantakan pelan-pelan ngebenerin diri, makin rapi dan pelan-pelan bisa nular juga ke porto kalian, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.